Halo Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222. Sama gue Lucky yang siap bacain resonansi mingguan. Yang mana di sini gue akan bacain energi selama seminggu dari tanggal hari ini, dari tanggal 11 sampai tanggal 17. Dan setiap harinya gue ambil satu kartu yang mewakili, dan setelahnya gue akan ambil 3 kartu. Apa itu? Obstacles, tantangan untuk minggu ini, langkah terbaik yang kita akan yang dilakukan, dan outcome-nya. Oke. Dan sama alam bawah sadarnya. Alam bawah sadar maksudnya energi secara keseluruhan. Oke. Jadi berangkat dari tanggal 11 ya hari ini. Hari Selasa ya. Mohon petunjuk untuk segala energi yang ada dalam minggu ini, dan apa dampak dalam segala aspek kehidupan kita dalam seminggu ini. Langsung 3 kan gak lucu. Six of Cups untuk hari ini tanggal 11. Tanggal 12 Page of Swords. Tanggal 13 Nine of Pentacles. Tanggal 14 The Lovers. Tanggal 15 King of Cups. Tanggal 16 Two of Wands kebalik. Tanggal 17 The Hierophant. Energi secara keseluruhan The Empress. Venus. Menyotek ya. Ini energi untuk minggu ini aja. Maksudnya ini untuk sebulan. Catatan gue riset gue untuk sama sebulan. Tapi secara kita membahas untuk minggu ini, jadi ya minggu ini aja. Iya. Oke. Moon in Pisces. Kok gue tutup. Moon in Pisces itu jadi besok Moon itu masih di Aquarius, tapi mulai meninggalkan Aquarius masuk ke Pisces. Nah, tanggal 13 itu New Moon in Pisces ya. Nah, tanggal 12 itu ya, saat Moon itu masuk ke Pisces, itu sextile dengan Venus. Konjang sama Venus ya. Jadi kita akan mengalami atau merasakan ada bentrokan ya, yang itu fungsinya bentrokan itu clash itu ya, atau konflik itu fungsinya untuk membuat kita lebih grow gitu, untuk kita lebih menjadi dewasa ya, dengan pemahaman baru, atau kita akan tetap bertahan dengan keyakinan atau pemahaman yang selama ini kita yakini gitu. Oke. Hari ini itu sebenarnya nggak ada energinya, silence, nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ada pergerakan apa-apa. Dan kartu pertamanya Six of Cups. Ini tentang masa kecil kita, tentang past life connection, tentang soulmate, twin flame. Yang jelas di situ bau-baunya nih ikatan, tentang ikatan dan karma.
memori. Sedangkan tanggal 12 Page of Swords ya. Page of Swords itu ingin mempelajari ya. Ingin pelajari, lagi mencari riset, data, dan memata-matai ya. Memata-matai ya, mungkin itu tadi Moon in Pisces konjam dengan Venus ya. Lihat aja bagaimana si Page of Swords ngelihat si Six of Cups. Ngeliatnya kayak siap perang, siap tarung. Mempelajari kok siap tarung. Jadi karena dia nggak tahu ya kan, karena matanya di apa sih namanya, dibalut, bukan dibalut, apa sih namanya, itulah ditutupin ya, karena ketidaktahuan ya, dia bawaannya mau perang, udah siap defense ya. Tanggal 13 Nine of Pentacles, energinya jomblo, mandiri, independen, juga mandiri, jomblo, kecukupan ya. Dan tanggal 13 itu energinya Venus konjang Neptune. Neptune itu adalah imajinatif ya, sangat imajinatif dan kreatif. Jadi sedangkan kalau Venus itu kan tentang relationship, money ya, beauty. Jadi kita memang diminta untuk be kreatif dengan energinya. Dengan kita be kreatif untuk bisa mandiri, independen ya. Just be yourself gitu. Untuk tanggal 14 kita dapat the lovers, energinya Gemini, ada Mars di situ kan, ada Mars. Jadi action kita apa? Itu pilihan kan, the lovers itu pilihan. Dan ada Mars juga North Nodes, itu menentukan pilihan kalian. Apapun itu pilihannya ya, entah itu tentang relationship, entah itu tentang pekerjaan ya, sumber income, everything, bahkan termasuk nilai atau jalan ya. Pilihan. Tanggal 14 itu moonnya masuk ke Aries ya. Dan dia sextile dengan Saturn di Aquarius. Oke. Aquarius ini jadi karena ada pilihan ya, karena ada pilihan berarti salah satu, jadi ini tentang tindakan, sikap, memilih, ambil keputusan ya. Yang mana di antara pilihan salah satu pasti ada yang ending, kelar gitu kan. Dan itu membangun dengan apa yang namanya self discipline ya, tanggung jawab. Karena di saat kita membagi diri kita, di saat kita membagi fokus kita, juga waktu kita, atau kita tidak totalitas kepada satu hal ya, atau prioritas kita sendiri ya, itu kita ya nggak totalitas, maksudnya kualitasnya pasti akan jadi menurun kan gitu ya. Saturn itu self discipline, Saturn itu tanggung jawab ya kan? Dan rasa secara emosional pun ya itu menyelaraskan gitu dengan apapun yang dikehendaki oleh si Saturn itu gitu. Jadi kita dengan energi Gemini, Mars itu juga di situ, kita akan mengambil keputusan atau tindakan ya untuk hanya fokus pada satu hal. Karena di saat kita membagi diri kita, kita sendiri yang akan kecapean, kita sendiri yang akan kewalahan kan gitu, apapun itu ya. Tanggal 15 kita dapat King of Cups. King of Cups itu energi Pisces ya.
Dan tanggal 15 itu Merkuri masuk ke Pisces, super consciousness. Merkuri masuk ke Pisces dan meninggalkan Aquarius. Ya. Jadi ada terang dalam cara kita berpikir dan bagaimana kita melihat segala sesuatunya. Ada awareness, awakening gitu. Karena sebenarnya kita sudah mendapat kesadaran itu di saat Merkuri masih di Aquarius. Ya. Begitu masuk ke Pisces, jadinya super consciousness, transcendent, menyatu dengan yang beyond. Nah, dari apapun itu yang terlihat. Dan King of Cups, energinya adalah cinta dan pengertian itu sendiri, kebijaksanaan dalam emosional yang stabil. Untuk tanggal 16 Two of Wands kebalik. Kita memilih. Kita sudah tidak lagi di persimpangan jalan. Dan tanggal 16 itu energinya Sun sextile Pluto. Nah, selaras antara kebahagiaan kita, keinginan kita, kehendak kita, terang, pencerahan kita, kesadaran kita untuk bertransformasi itu menyelaras. Ya. Jadi ya kita sudah tidak di persimpangan jalan, kita sudah yakin akan apa yang kita lakukan atau kita yakin akan menjadi apa, ya. Wands. Dan untuk tanggal 17 energinya The Hierophant, energinya Taurus. Ya, ini tentang nilai, tentang komitmen, tentang guru, teacher, ya. Tentang struktur, tradisi, perkawinan atau pernikahan maksud gue. Dan di tanggal 16 sih nggak ada apa-apa. Tanggal 17 sih nggak ada apa-apa. Cuma tanggal 18 ada Venus sextile Pluto. Jadi apapun komitmennya, apapun tradisinya, apapun ikatannya, kita siap untuk berubah menuju yang lebih punya nilai. Dengan energinya Uranus dengan energinya Taurus, dan di mana di Taurus ada Uranus dan Lilith. Nah, ya kan? Uranus dan Lilith. Uranus itu tentang keunikan kita sebagai individu. Uranus itu selalu menginginkan kebebasan. Uranus itu selalu mempertanyakan segala hal yang tidak reasonable, status quo, ya. Dan Lilith itu feminine dark side-nya kita. Jadi segala kegelapan dari yin side-nya kita, emosional kita yang kita selalu pendam, yang selalu kita coba kuburkan, itu minta bagiannya, gitulah kurang lebih. Jadi tanggal 18-nya kan, tanggal 18 Venus sextile Pluto. Balik lagi, Venus itu money, relationship, juga beauty, ya. Pluto itu transformasi yang menyelaras. Jadi kalau kartunya Hierophant, apapun komitmen, ikatan, struktur, tradisi, nilai, prioritas, kalau memang tidak sesuai dengan kita siap bertransformasi. Kurang lebih begitu. Dan alam bawah sadarnya adalah The Empress. Ini energinya Venus, ya kan? Energinya Venus. Apapun yang ingin kita lakukan, kita mulai, ya. Ini New Moon in Pisces, ya. New Moon in Pisces itu tanggal 15 ya. Tanggal 13. Ya. New Moon in Pisces tanggal 13. Gue lupa ngomong. Tanggal 13.
jomblo. Independen. Ya, kita ingin memulai independen, kita ingin merasa mandiri, independen, kecukupan, ya, mampu. Venus di Pisces, tapi tanggal 21 Venus masuk ke Aries ya. Jadi minggu ini si Venus masih di Pisces. Artinya kesadaran kita sendiri yang akan mentransformasi ya, untuk memulai apapun yang baru itu. New Moon itu selalu tentang pembaruan. Dan di bawahnya ada The Orchard, kebalik. Ini cuma di deck ini ya, ada kartu The Orchard itu cuma ada di tarot deck ini ya. Di deck-deck yang lain, di kartu-kartu lain nggak ada. Dan The Orchard itu artinya, untuk kalian yang belum tahu mungkin ya, yang nggak pernah kedapatan di bintangnya, di zodiaknya ya, mungkin nggak tahu namanya The Orchard. The Orchard itu kalau menurut manualnya ya, The Orchard itu adalah di saat kita punya relationship yang mana kita mendapatkan banyak keuntungan, benefits, tanpa kita harus membayar kembali atau memberikan penawaran kembali in return gitu ya. Ketahui ada energi semesta, ada energi lain, entitas lain yang memanifestasikannya. Dan kalau kita memetik atau mengambil, ini kan kebun ya, kebun. Kalau kita mengambil panennya gitu, artinya sadari kalau suatu saat kita harus bayar, karena memang bukan hak kita. Nah, dengan energinya The Orchard kebalik, kita dapatkan kesadaran ya, kalau kita tidak harus bergantung pada siapapun dan bahkan menyalahgunakan yang memang itu ada, hanya yang memang itu ada tersedia di sekitar kita untuk hanya kepentingan kita sendiri. Yap. Dan Six of Wands ada pengakuan dan kemenangan, energinya Leo. Energi Leo di keseharian kita akan bisa membangun kebiasaan-kebiasaan baru ya. Alright, sekarang gua akan ambil 3 kartu. Yang mana satu, apa itu obstacles kita, langkah terbaik yang sebaiknya kita ambil, dan outcome-nya. Obstacles kita minggu ini. Obstacles kita minggu ini apa? Six of Wands kebalik. Kita belum mau mengakui. Langkah terbaik yang sebaiknya diambil. The Orchard. Apa ya? Dan outcome-nya. The Empress kebalik. Dan gue sadar Ace of Cups. Wow. Obstacles kita untuk minggu ini adalah kita mau mengakui. Dengan Six of Wands kebalik itu kan tidak ada pernyataan, tidak ada pengakuan ya. Dari masyarakat, dari sekitar ya. Atau karena kita belum mengakui, belum bisa menerima ya. Atau belum ada pengakuan dari sekitar tentang apa yang memang seharusnya milik kita, atau ya milik kita, yang harusnya kita lakukan adalah ya, mengambil yang semestinya memang milik kita, hak kita semestinya diambil.
dapat pengakuan atau enggak oleh orang lain, ambil aja, memang udah kita. Dan outcome-nya 3. Kenapa 3 ya? Ini ya emang nomor 3 sih. The Empress itu nomor 3. Untuk ada delay. Ada delay untuk memulai sesuatu yang baru. Ya. Untuk melahirkan sesuatu yang baru itu ada delay. Tapi mungkin ya beberapa dari kita itu energinya adalah cukup sudah dengan perselingkuhan, cukup sudah mengkhianati diri sendiri, atau cukup sudah urusan dengan orang ketiga. Karena energi secara keseluruhannya Ace of Cups, peluang cinta baru dan komitmen. King of Pentacles, energinya Taurus. Oke, gue sekarang udah gue udah pre-shuffle. Gue udah pre-shuffle Oracle card ya dari Mystical Shaman. Kita dapat Stand Still kebalik, Time Master, Thunder. Stand still kebalik itu artinya take time for yourself ya. Dan itu tepatnya di tanggal 15 Merkuri masuk ke Pisces, King of Cups ya. Take time for yourself, jadi me time ya. Ini adalah juga seperti hal yang tegak ya. Ini juga tentang meditasi itu sendiri, bernafas ya, mencoba fokus, heningkan pikiran ya, dan jauhkan dari segala hal yang mengganggu. Fokus terhadap diri kita. Kita diundang untuk menjadi saksi dari apapun yang terjadi di sekitar kita. Dan kita dikasih kesempatan untuk keluar dari proyek yang kelihatannya memang, kalau memang ada, keluar dari proyek yang kelihatannya memang kayaknya nggak bagus nih. Kita dikasih kesempatan untuk keluar dari apapun itu sebelum hal itu lebih rusak, sebelum lebih merugi gitu ya. Juga tentang sadari ya, jangan takut kehilangan gitu, jangan takut kehilangan. Untuk merilis ya, juga untuk merilis hal-hal yang memang sulit kita lepaskan, termasuk objektivitas kita sendiri ya. Asal kita ketahui dan sadari ya, apapun yang memang milik kita itu nggak akan kemana. The Orchard, hak kita ya, memang kita ambil aja. Jadi ketahui aja gitu. Time Master, dia sadari penuh kalau waktu itu hanyalah ilusi. Waktu antara yang kemarin, sekarang, dan besok itu hanya konsep manusia belaka. Semua yang ada itu sekarang. Dengan menyadari penuh, menjadi saksi ya, dengan apapun yang terjadi di sekitar kita, fokus pada sekarang ya, kita bisa merubah apapun yang terjadi di masa lalu, sekarang, bahkan masa depan. Time Master dan Thunder, Gledek, energi Pluto, transformasi ya. Pencerahan itu sendiri, super consciousness, Mercury in Pisces. Dan alam bawah sadar kita, Coyote, rubah. Dia sangat tricky ya, dia sangat tricky. Dia itu rubah itu energinya
sangat tricky, sangat licik, curang, culas ya. Tapi dia suci karena emang tugasnya membelokkan ya, bikin orang lain bingung, bikin orang bingung dengan segala apapun yang terjadi ya. Hanya untuk membuat kita yakin dan sadar apa yang sedang kita lakukan. Apakah kita cukup yakin dengan apa yang kita lakukan? Apakah kita cukup sadar dengan apa yang kita lakukan? Apakah benar kita mau, kita berkehendak apapun itu? Di bawahnya ada fire, transformasi. Apapun yang kita buang ke api, proses transformasinya akan jadi lebih cepat, ya kan? Dan tanggal 20 ya, matahari masuk ke Aries, fire sign. By the way, dari Divine Wisdom card gue dapet 2 nih, gue bacain ya. Right now, in this moment, your soul has again created opportunity for you to be, do, and have what it takes to know who you really are. Your soul has brought you to the words you are reading right now, as it has brought you to words of wisdom and truth before. What will you do now? What will you choose to be? Gue translate aja ya. Sekarang, detik ini atau saat ini, jiwa kita sudah menciptakan kesempatan untuk kita menjadi atau melakukan dan juga mempunyai apapun untuk mengetahui siapa kita sebenarnya. Jiwa kita sudah membawa kita ke kata-kata yang saat ini gue sedang baca. Seperti ini pun sudah membawa kita ke kata-kata kebijaksanaan dan kebenaran sebelumnya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Dan apa yang akan kamu dan apa yang akan kau pilih untuk menjadi? Dan apa yang akan kau pilih? Apa yang akan kita pilih? Apa yang kita pilih untuk menjadi? Apa sih? What will you choose to be? Apa ya? Translate. What will you choose to be? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita akan pilih untuk menjadi? Ya kan? Benar ya? Translate lagi sendiri deh ya. Pokoknya ntar gue foto, lo lihat di terakhir, oke? Yang kedua, you have always been, and will always be a divine part of the divine whole, a member of the body. That is why the act of rejoining the whole, of returning to God, is called remembrance. Ini translate juga susah. You are kita selalu menjadi, sudah menjadi dan akan selalu menjadi bagian dari keilahian yang utuh, a member of the body. Jadi bagian dari tubuh itu sendiri. That is why. Jadi itu sebabnya tindakan menyatu dengan yang seutuhnya itu adalah kembali ke Tuhan, dan itu dinamakan memori, mengingat, pengulangan, remembrance. Jadi gini, pemahaman gue nih ya, kalian nggak setuju boleh, bebas. Ntar kalian bisa baca sendiri dan pahami sendiri, oke? Buat gue ini artinya, oh ya ini pernah gue baca gini. Jadi contoh kasus saja ya.
kalau sebuah kehidupan dari seorang individu gitu, seseorang itu adalah 60 tahun gitu ya, 60 tahun. Ya. Jadi di saat dari lahir, dari umur 0 gitu, dari umur 0 sampai contoh sampai umur 40, itu tugasnya cuma untuk mengingat kembali, apa yang sudah terjadi di kehidupan sebelumnya. Gitu. Jiwanya tuh mengingat kembali untuk apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya, karena kita lahir itu kan amnesia ya. Nah, sampai umur 40 tuh kita isinya cuma mengingat sampai 40. Makanya ada kata-kata life begin at 40s, right? Ya. Sampai umur 40, setelah kita mengingat ya, kita kembali meneruskan apa yang sudah kita lakukan di hidup sebelumnya gitu. Dan gitu terus tuh pengulangannya. Dan kita kembali lagi ke God itself, karena kita bagian dari tujuan penuh itu sendiri. Jelasin gak sih gue? Semoga ya. Oke, segitu aja. Semoga berguna, dan jangan lupa terakhir ada fotonya Divine Wisdom Card ya, untuk kalian baca sendiri dan pahami sendiri. Jangan dengerin gue kalau emang gak suka. Oke? Dah.